Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat segala kerinduan, rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini dikatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Artinya apa? Setiap kita Tuhan mau pakai menjadi pribadi yang memberitakan bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana rahmat Tuhan, bagaimana anugerah Tuhan yang melingkupi dan hadir selalu dalam kehidupan setiap kita. Maka mau tidak mau sebagai pribadi yang diberikan kemerdekaan, pembebasan, dan keselamatan itu, tanggung jawab kita adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau terjadi di dalam setiap kita. Bahwa kita harus menjadi pionir-pionir yang menyuarakan tahun rahmat Tuhan itu. Di dalam kehidupan, di dalam keberadaan kita pribadi, lepas pribadi. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, jadilah pribadi yang memberitakan tahun rahmat Tuhan itu. Dan tentu saja, jadilah pribadi yang mengimani dan menghidupi rahmat Tuhan yang terjadi hari lepas hari di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa surat Roma ini adalah surat yang dituliskan oleh seorang Paulus sekitar tahun 57 Masehi, waktu dia masih berada di Korintus. Dan Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kristen di Roma yang sebagian besar terdiri dari orang bukan Yahudi. Meskipun tentu saja ada juga yang berlatar belakang keyahudian. Dalam Roma 5 ayat 1 sampai ayat 5 ini, Paulus berbicara tentang damai sejahtera dengan Allah. Pengharapan yang tidak mengecewakan, dan bagaimana penderitaan itu menjadi bagian dari pembentukan karakter orang percaya di dalam kehidupan kita. Maka sejatinya Paulus ingin mengatakan jangan pernah takut dengan penderitaan pergumulan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, benar pada waktu itu jemaat Kristen di Roma menghadapi berbagai tantangan. Baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam, mereka berjuang untuk memahami hubungan antara iman kepada Yesus dan hukum Taurat. Sedangkan dari luar, mereka sering sekali menghadapi penganiayaan dari kekaisaran Romawi. Belum lagi ketegangan sosial terkait dengan posisi orang Kristen yang dianggap sebagai sekte di dalam agama Yahudi. Itu sebabnya Paulus ingin memberikan pemahaman yang kuat tentang pengharapan Kristen
yang tidak tergantung, yang tidak bergantung kepada keadaan eksternal atau pencapaian manusia, tapi sejatinya tergantung kepada karya Kristus yang menyelamatkan dan mengubah kehidupan orang percaya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mari kita melihat apa yang mau ditegaskan melalui Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima ini. Ada 4 hal yang menjadi penegasan nats yang mau disebutkan oleh Paulus melalui perikop kita pada saat ini. Yang pertama sekali yang mau ditegaskan adalah bahwa keselamatan itu diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Lalu yang kedua yang mau ditegaskan adalah hidup dalam kasih karunia dan pengharapan akan kemuliaan di dalam Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Penderitaan adalah bagian dari pertumbuhan iman. Itu sebabnya disebutkan di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat itu, bahwa penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan kita meninggalkan kita. Tapi penderitaan pun dipakai oleh Tuhan untuk membentuk, memproses iman percaya kita. Lalu apa yang keempat? Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Seperti apa yang disebutkan oleh ayat yang kelima itu. Bahwa pengharapan orang percaya bukan sekedar optimisme kosong, bukan sekedar indahnya kata-kata, tapi pengharapan itu adalah sebuah kepastian dan tidak akan pernah mengecewakan. Maka saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika tema kita mengatakan memberitakan tahun rahmat Tuhan, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema kita, bahwa tahun rahmat Tuhan itu harus dan akan dimulai dengan pembenaran oleh iman. Sebab di sanalah sukacita, sebab di sanalah rahmat Tuhan itu terlihat nyata dalam kehidupan kita. Bahwa kita dibenarkan oleh iman percaya kita. Bukan berdasarkan tindakan, kekuatan, dan kemampuan setiap kita. Lalu apa yang kedua? Kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Saudaraku, tahun rahmat Tuhan adalah masa kasih karunia. Ada kesempatan bagi semua orang untuk menerima keselamatan itu. Bahwa semua orang ditawarkan secara universal rahmat Tuhan itu dan mengalami pemulihan dari kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Tahun rahmat Tuhan benar. Bukan berarti bebas dari penderitaan. Tapi tahun rahmat Tuhan adalah membawa proses pemurnian dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya ketika kita memberitakan tahun rahmat Tuhan, mari kita mengimani bahwa penderitaan pergumulan pun adalah jembatan atau alat untuk memproses iman percaya kita lebih lagi untuk menjadi pribadi yang menerima dan menghargai rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keempat? Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menghidupi dan memberitakan tahun rahmat Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Roh Kuduslah materai kasih Allah dalam kehidupan kita, yang memberi kita keyakinan bahwa janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Maka kita bersukacita di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita bersukacita sebab kita menerima rahmat Tuhan itu. Berkat berkat dan kasih karunia yang tercurah untuk setiap kita. Maka ketika rahmat Tuhan itu hadir dan menguasai kehidupan kita, maka di sana lagilah bertambah-tambah kekuatan untuk memberitakan dan menghadirkan tahun rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka apa yang bisa kita jadikan refleksi melalui perikop kita pada saat ini? Refleksi yang pertama bagi setiap kita, hiduplah dalam damai sejahtera dengan Allah dan bagikanlah kepada orang lain.
Sekali lagi, hiduplah dalam damai sejahtera dengan Allah dan bagikanlah kepada orang lain. Agar setiap orang merasakan damai sejahtera itu. Agar setiap orang merasakan rahmat Tuhan terjadi sempurna atasnya. Lalu apa yang kedua yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Hidup dalam kasih karunia Tuhan dan jangan pernah bergantung kepada kekuatan sendiri. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan itu. Jangan pernah mengandalkan egomu, kekuatanmu, usahamu. Tapi biarlah kasih karunia Tuhan itu yang menjadi kekuatan menjalani hari-hari kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Tapi itu adalah proses pemurnian iman setiap kita. Maka hiduplah sebagai orang percaya. Orang percaya bukan berarti bebas dari penderitaan. Tapi orang percaya ketika dia mengalami penderitaan, itu justru menjadi kesempatan baginya untuk menunjukkan bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bekerja, berkarya, dan hadir di dalam kehidupannya. Lalu apa yang keempat? Menghidupi dan membagikan pengharapan yang tidak mengecewakan itu. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lihatlah di sekitar kehidupan kita. Bukankah banyak sekali terjadi pribadi-pribadi yang hidup sepertinya tanpa pengharapan. Akhirnya mengambil jalan pintas. Akhirnya mengambil keputusan instan. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini, beritakanlah dan hadirkanlah bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah benar setiap kami adalah pribadi yang memberitakan tahun rahmat Tuhan terjadi nyata, berkuasa, berkarya di dalam kehidupan setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.